belajar dapat memahami konsep lingkungan. Kemudian warga belajar dapat memahami pola interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, warga belajar dapat mengetahui macam-macam simbiosis dan contohnya. Dapat dipahami sampai sini? Paham? Paham. Ya, oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi persiapkan alat tulisnya ya. Sok dibuka alat tulisnya. Oke, sudah siap alat tulisnya? Siap. Ya, yang jadi di interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, kita nggak akan jauh akan membahas mengenai lingkungan. Nah, lingkungan itu definisinya, sok coba tulis dulu. Lingkungan itu merupakan sebagaian atau segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Satu kali lagi ya. Jadi yang dimaksud di lingkungan ini merupakan segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem kompleks. Sudah ditulis? Ya. Jadi lingkungan ini merupakan segala sesuatu di luar individu yang merupakan sistem kompleks sehingga dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, lingkungan juga terdiri dari dua komponen. Ada yang tahu? Ya? Komponen biotik dan komponen abiotik. Ya, pintar. Jadi, lingkungan itu terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini terdiri dari benda hidup. Contohnya, kalau benda hidup apa aja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan komponen abiotik ini komponen lingkungan yang tidak hidup. Contohnya, misalkan sekitar kita ini ada papan tulis, kemudian ada spidol, kemudian yang ada di kalian itu buku dan pulpen. Nah, itu termasuk ke komponen abiotik. Setelah kita membahas mengenai komponen abiotik dan biotik, nah, setiap makhluk hidup itu berinteraksi dengan lingkungannya, dan di interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya ini biasa terjadi seperti misalkan rantai makanan, pada rantai makanan, jaring-jaring makanan, kemudian piramida makanan. Contohnya, misalkan ketika kita interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya yang ada di sawah atau yang disebut dengan ekosistem yang ada di sawah itu kan ada padi. Nah, padi itu sebagai produsen. Kemudian padi dimakan sama ular. Ular itu sebagai sebelum ular ada katak. Nah, katak itu sebagai konsumen satu. Kemudian nanti si katak ini dimakan lagi sama ular. Nah, ular ini sebagai konsumen dua. Ular ini akan disimbiosis mutualisme ini. Contohnya yaitu jamur dengan akar pohon pinus. Nah, itu saling menguntungkan. Tidak ada makhluk hidup yang dirugikan. Kemudian ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini contohnya ketika kalian melihat ada di pohon mangga itu ada pohon anggrek. Nah, itu pohon anggrek yang ada di situ tidak merugikan bagi keduanya. Ya. Terus kemudian ada simbiosis parasitisme. Yang namanya parasit berarti dia merugikan. Nah, contohnya kutu yang ada di rambut manusia atau contohnya kutu yang ada di rambut manusia itu termasuk simbiosis parasitisme. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Oke. Jadi dalam waktu hari ini kita akan bermain games dengan sistem nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan dan kalian jawab berkelompoknya secara rebutan
menang ya. Ya. Sudah siap? Nanti yang dapat skor paling tinggi di kelompok yang kelompok itu yang jadi pemenang. Oke, kelompok 1 itu diketuai oleh Ana, kelompok 2-nya oleh Cahya ya. Ya, siap-siap. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu lingkungan terdiri dari dua komponen. Sebutkan komponen-komponen tersebut. Oke, silakan komponen. Ya. Oke. Karena jawabannya benar, saya kasih poin 10. Lanjut ke pertanyaan kedua yang mau jawab boleh langsung komen. Sebutkan minimal 5 contoh komponen abiotik. Baca dulu. Ya. Ya, benar. Kelompok 1 ya. 10 poin. Oke. Pertanyaan terakhir. Jadi penentu untuk siapa pemenang pada permainan kali ini ya. Pertanyaannya yaitu apa yang dimaksud dengan simbiosis? Cuk. Apa yang dimaksud dengan simbiosis? Ya, kelompok anak. Simbiosis adalah interaksi yang terjadi antara dua organisme yang berbeda. ya, jadi simbiosis itu merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda. Jawabannya benar. Kelompok 2 ya. Oke. Jadi pada permainan kali ini dimenangkan oleh kelompok 2 yang diketuai oleh anak.